Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Khotbah Minggu hari ini 22 Agustus 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Amsal pada pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu, dan yang menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan segala hasil pertama dan segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini berkat dari hikmat. Sebagaimana adalah merupakan judul perikop yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang memang mewakili nats ini secara keseluruhan. Saudara-saudara, tidak semua orang memiliki hikmat, walaupun mungkin dia memiliki pendidikan yang tinggi. Bukan suatu jaminan bahwa dia akan berhikmat dalam mengambil keputusan, akan berhikmat dalam berkata-kata. Saudara-saudara, banyak orang yang memiliki gelar yang hebat, pendidikan yang tinggi, tapi ternyata dia tidaklah seorang berhikmat. Ada sebuah cerita, ada seorang profesor yang sedang mengajar di kelasnya, lalu kemudian ada seorang muridnya yang selalu disanjung oleh murid-murid lain bahwa dia adalah seorang yang bijak. Maka sang profesor ini begitu membenci seorang murid tersebut, sehingga dia selalu mencoba menjatuhkan muridnya dengan berbagai macam pertanyaan. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu ketika tibalah acara atau tibalah saatnya untuk rehat, untuk makan siang. Sang profesor pergi ke kantin, dan kemudian sang mahasiswa atau pelajar ini juga ikut ke kantin dan semua rekan-rekannya. Semua kursi telah terisi penuh, tinggal satu kursi di samping Pak Profesor ini. Lalu
sang murid yang bijak ini datang menghampiri profesor dan dia berkata, "Selamat siang Pak Profesor, mohon maaf saya boleh duduk?" Baru Pak Profesor ini berkata apa? Dikatakan, "Silahkan. Tetapi Anda perlu merenungkan, apakah layak seekor babi duduk bersama dengan seekor burung?" Lalu saudara-saudara, pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan jebakan yang sebenarnya menunjukkan bahwa sang profesor ini dia tidak ingin duduk bersama dengan sang mahasiswa yang bijak ini. Lalu sang mahasiswa ini berkata apa? "Baiklah Pak Profesor, kalau begitu izinkan saya langsung terbang." Jadi akhirnya dari gambaran itu, tadinya Pak Profesor ingin mengejek mahasiswa ini seperti seekor babi dan dia seekor burung. Tapi ternyata mahasiswa ini membalikkan bahwa dia seperti seekor burung dan profesornya seekor babi. Nah, itu mungkin hanya sebuah cerita belaka yang kita tidak tahu kepastian apakah itu kisah nyata atau tidak. Tapi dari situ kita boleh menemukan suatu gambaran bahwa ternyata kepintaran, gelar akademik dan lain sebagainya tidak menjamin seorang bijaksana. Tidak menjamin seorang itu berhikmat. Nah, oleh karena itu marilah kita menjadi orang yang berhikmat dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya dikatakan akan ada berkat dari hikmat itu. Nah, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan, berkat dari hikmat. Dan dengan demikian kita boleh melihat hikmat apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentunya hikmat yang datang dari Tuhan. Dan dari mana kita mendapatkannya? Dari pembacaan, dari perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Dari kedekatan hati kita kepada Tuhan. Maka kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan hikmat. Tuhan sendiri yang akan mengatur tingkah laku kita. Tuhan sendiri akan memandu kita di dalam berbicara. Tuhan sendiri memandu kita di dalam bersosialisasi. Tuhan sendiri memandu kita untuk segala aktivitas kehidupan. Maka saat itulah orang akan melihat bahwa Anda dan saya dipenuhi dengan kebijaksanaan atau hikmat yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara, Salomo seorang yang sangat berhikmat, dia berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Seorang yang berhikmat adalah orang yang selalu menerima pengajaran, dan dia selalu mengingat aturan yang ada. Bukan hanya mengingat untuk diketahui di kepala, tetapi mengingat untuk melaksanakan dalam tingkah laku hari demi hari. Saudara-saudara, siapakah orang yang dapat menerima pengajaran? Orang yang dapat menerima pengajaran hanyalah orang yang merendahkan hatinya. Ketika orang merasa bahwa dia sudah pintar, maka dia tidak akan mungkin mau lagi untuk belajar. Ketika orang sudah merasa bahwa dia menguasai banyak ilmu, dan merasa dia lebih hebat daripada yang lain, merasa lebih hebat daripada buku-buku yang ada atau para pengajar yang ada, maka dengan demikian dia tidak akan mau lagi diajar. Dia tidak akan mau lagi mempelajari buku-buku, tidak lagi mempelajari Alkitab firman Tuhan karena merasa bahwa dia sudah pintar. Alah, untuk apa Pak Pendeta saya mendengar khotbah lagi? Saya sudah banyak mendengar khotbah. Allah, untuk apa pendeta saya mendengar khotbah lagi? Saya ini pengkhotbah juga. Allah, untuk apa pendeta saya membaca Alkitab? Itu sudah saya baca 10 kali bolak-balik sampai habis. Itu adalah nada-nada kesombongan yang pada akhirnya tidak membuat dia memiliki hikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang merasakan suatu kebutuhan untuk pengetahuan, untuk hikmat, untuk belajar setiap saat. Oleh karena itu, dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Dia terus mengasah, dia terus mempelajari, dia terus mengingat pelajaran itu. Dan dikatakan juga, biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara-saudara, bagi orang Ibrani, memelihara itu sama dengan melestarikan.
Melestarikan itu sama juga dengan melakukannya. Jika saudara ingin melestarikan suatu budaya yang bagus, maka Anda tidak hanya perlu menuliskan dalam buku sejarah, tapi Anda harus melakukannya. Dengan demikian, itu akan terlestari. Dan kemudian, zaman berganti zaman, abad berganti abad, tetapi itu akan terus terlestarikan, terpelihara, kalau terus dilakukan. Jadi saudara, dikatakan pelihara aturan yang ada, maka lestarikan aturan yang ada. Artinya lakukan aturan itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya tiba-tiba teringat bagaimana Tuhan memerintahkan murid-murid untuk melaksanakan 2 ordinansi di dalam gereja. Yaitu yang pertama adalah perjamuan Tuhan dengan meminum anggur dan memecahkan roti untuk dimakan. Yang kedua, baptisan. Mengapa diperintahkan seperti itu? Dikatakan untuk mengingat akan aku. Berarti apa? Untuk melestarikan tentang Kristus Tuhan. Tentang korban yang dia lakukan. Pengorbanan Tuhan. Itu harus diingat secara lestari terus-menerus. Mengapa Tuhan tidak menyuruh murid-murid untuk membuat berupa tugu, patung? Karena tugu, patung, itu bisa saja dimakan usia roboh. Hancur. Karena panas dan karena hujan, maka bangunan pun roboh. Tetapi, kalau dilestarikan dengan perbuatan, maka itu tidak akan pernah hilang dari zaman ke zaman. Zaman ke zaman, zaman ke zaman, sampai kepada selanjutnya. Tetap ada, tetap terpelihara, tetap diingat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Jadi, jika kita ingin memiliki hikmat dan terus mengembangkannya dalam kehidupan kita, dikatakan kita harus menerima pengajaran. Dan juga kita harus memeliharanya. Artinya kita melestarikannya. Kita tidak boleh melupakannya. Tetapi kita melestarikannya dengan cara melakukannya. Karena sia-sialah sebuah pengajaran yang tidak dilaksanakan. Sia-sialah begitu banyak aturan yang baik yang tidak dilaksanakan. Kadang-kadang kita mempelesetkan bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Adalah suatu pernyataan yang salah. Sesungguhnya aturan itu dibuat agar tidak ada lagi orang yang melanggar. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang berhikmat, dia menerima ajaran untuk melakukannya. Tapi orang yang tidak berhikmat, dia menerima ajaran untuk melawannya. Orang yang berhikmat mengetahui aturan untuk dilestarikan, untuk dilakukan. Orang yang tidak berhikmat, dia mengetahui aturan, tapi mencari celah untuk melawan aturan itu. Atau setidaknya bisa menghindar dari sanksi aturan itu. Saudara-saudara, itu yang terjadi di banyak orang hari-hari ini. Di zaman sekarang ini, aturan atau kitab hukum pidana sudah sangat jelas dan banyak sekali. Tetapi tetap saja orang melakukannya atau melanggarnya. Sudah tahu jelas-jelas undang-undang tipikor. Ada aturan yang begitu detail. Tetapi orang akan mencari celah untuk mengambil milik negara atau milik masyarakat. Tetapi dia kena sanksi dengan cara apapun. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu bukan sifat anak Tuhan. Itu bukan sifat atau cara orang yang berhikmat. Itu adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh keduniawian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang menerima pengajaran untuk melakukannya. Menerima perintah atau aturan untuk melestarikannya. Yang kedua, saudara yang terkasih nama Tuhan, kita menemukan bahwa orang yang melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, atau menerima kebenaran, menerima ajaran dan melakukan, menerima aturan dan melestarikan, maka ada suatu janji Tuhan. Ada berkat Tuhan bagi mereka. Dikatakan bahwa engkau akan panjang umur, lanjut usia,
serta sejahtera di tanah, dan ditambah-tambahkannya kata sejahtera atau kesejahteraan bagi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kekayaan tidak akan menjamin panjang umur. Kekayaan tidak akan pernah menjamin kesejahteraan. Hanya Tuhan yang dapat menjaminkannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, memang berbicara tentang panjang umur atau lanjut usia dan sejahtera, itu selalu berbicara tentang limit yang kadangkala kita tidak mengetahui kapan batasnya atau ukurannya. Tapi yang jelas bahwa Tuhan selalu memberi berkat bagi mereka yang memelihara hukum, yang memelihara aturan, yang memelihara kecerdasan dan kepintaran, dan juga pengajaran yang datang dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian selanjutnya dikatakan kepada kita, apa yang menjadi perilaku dari orang yang berhikmat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hati. Seorang yang berhikmat adalah seorang yang memiliki kasih dan setia kepada Tuhan. Kalau kita membacanya di dalam bahasa Inggris itu faithfulness. Atau sebenarnya adalah dari kata dasar faith atau iman. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, kesetiaan itu adalah bagian dari hidup orang beriman. Jika engkau orang beriman kepada Tuhan, maka engkau harus setia kepada Tuhan. Mustahil engkau berkata, saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, tapi saya tidak setia melakukan perintahnya. Saya setia kepada Tuhan, tapi saya tidak setia melakukan apa yang diajarkannya. Itu adalah hal yang bertolak belakang. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan berarti percaya untuk melakukan firman-Nya. Oleh karena itu dikatakan bahwa kasih setia itu dikalungkan di leher. Saudara, yang namanya sesuatu yang dikalungkan, biasanya itu membuat tanda, dan yang kedua, itu membuat keindahan. Jadi saudara, ketika engkau melakukan kehidupan yang setia kepada Tuhan, itu ibarat engkau telah membuat suatu kalung di hati, dikalungkan di hati kita, bahwa itu pertanda kita adalah anak-anak Tuhan yang melakukan kebenarannya. Dan itu juga yang menunjukkan suatu keindahan. Keindahan tentang apa? Keindahan hidup di dalam Tuhan. Orang-orang akan melihat bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, terlihat dalam kehidupan kita yang nyata, kita menunjukkan suatu sifat yang baik, karakter yang baik, cara hidup yang berkenan akan menunjukkan bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya dikatakan kalungkan pada lehermu dan tuliskan pada loh hati. Merupakan yang dilekatkan, yang berada di leher, berarti melekat di leher. Biarlah kasih dan setia itu melekat dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya itu suatu pertanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Pada akhirnya itu pun akan menunjukkan kepada dunia hal yang indah, hal yang bagus, hal yang menyenangkan yang datang dari Tuhan melalui hidup kita. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, biarlah kehadiran kita di tengah dunia, di tengah lingkungan kita, tetangga kita, di rumah tangga kita, dimanapun kita berada, akan menunjukkan sesuatu keindahan, keindahan hidup beriman, akan menunjukkan suatu berkat bagi dunia melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kasih dan setia kepada Tuhan melekat dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara, ketika kita telah menjalani kehidupan yang setia, memiliki kasih, baik mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan, maka dikatakan bahwa engkau akan mendapatkan penghargaan, baik dari manusia dan juga dari Allah. Luar biasa.
Ternyata, kalau kita menunjukkan hidup yang penuh dengan kasih dan setia, itu akan dihargai oleh Allah dan juga oleh manusia. Jarang orang mendapatkan hal ini, kecuali dia anak Tuhan. Dan tidak mungkin orang-orang dunia akan mendapatkan penghargaan dari Allah kalau dia tidak melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini diingatkan kepada kita bahwa orang yang berhikmat memiliki kasih dan setia kepada Tuhan dan juga kepada sesamanya. Nah, dengan demikian, pada akhirnya dia pun akan dihargai, baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Anda mau? Saya yakin Anda mau dihargai. Karena manusia paling sakit hati kalau tidak dihargai. Saya, bahkan sebagai seorang pendeta pun, saya kecewa kalau saya tidak dihargai. Saya yakin saudara-saudara juga begitu. Jika saudara tidak dihargai, saudara pasti akan kecewa. Saudara akan mungkin marah meninggalkan tempat acara. Jika diundang kepada satu kegiatan tertentu tapi tidak dihargai, Anda akan kecewa luar biasa. Atau oleh pihak keluarga, Anda akan kecewa luar biasa. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika kita ingin dihargai, maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus memiliki kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Jarang orang yang sudah mengasihi sesamanya tapi dihargai, kecuali orang yang kita kasihi itu memiliki kelainan. Tapi jika kita mengasihi seseorang, dia pasti menghargai kita. Karena paling tidak dia menghargai kasih sayang kita. Kecuali dia ada kelainan dalam hati dan pikirannya. Nah, apalagi kalau kita mengasihi Tuhan. Bahkan tatkala kita belum mengasihi dia, tatkala kita masih seterunya, dia telah menunjukkan kasih kepada kita. Dia telah menganggap kita berharga. Bahkan dikatakan dia menganggap kita seperti biji matanya. Dia menghargai kita. Dengan kasih yang sangat luar biasa. Dia telah berkorban bagi kita dalam Kristus Tuhan. Itu bukti sebuah harga yang mahal. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, jika kita ingin dihargai, merasa berharga di mata manusia dan juga di mata Tuhan, milikilah kasih sayang, kasih dan setia, baik kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Kemudian firman Tuhan mengatakan kepada kita, bahwa orang yang beriman adalah orang yang mengakui Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada orang lebih mengutamakan pikirannya, lebih mengutamakan perkataan orang lain daripada perkataan Tuhan. Sehingga seringkali dia kecewa. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan ayat sebelumnya dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, orang yang memiliki hikmat yang datang dari Tuhan, dia akan percaya kepada Tuhan. Dia akan menyerahkan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Bukan dituntun oleh pikirannya. Bukan dituntun oleh keinginan-keinginannya. Karena kita sebagai manusia, kita sering sekali gagal mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita mencoba merenungkan apa yang harus saya lakukan dengan kemampuan kita, ternyata belakang hari kita kecewa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, satu kali ada seorang anak yang memang sangat membutuhkan uang. Orang tua dari anak ini sedang sakit. Dia butuh uang. Nah, dia akhirnya bekerja di sebuah toko. Nah, pemilik toko ini kaya raya. Sebenarnya dia tidak ada niat untuk berusaha untuk jualan toko itu. Dia hanya ingin menghabiskan waktu supaya dia tidak jenuh, tidak ada kegiatan. Dia punya uang yang banyak di deposito banknya.
Di toko ini juga mempekerjakan ada beberapa orang dewasa, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Lalu kemudian si pengusaha ini di suatu malam uh, mengumpulkan mereka dan diadakanlah ibadah singkat. Masing-masing di meja setiap orang sudah ada Alkitab baru. Lalu kemudian si Bapak Pendeta membacakan ayat untuk direnungkan. Dibaca, kemudian setelah itu masing-masing tutup Alkitabnya. Setelah selesai renungan dan sebelum tutup, Pak Pendeta berkata kepada mereka, sekarang kita mau doa syafaat. Ada yang perlu didoakan? Masing-masing menyebut apa yang perlu didoakan. Ada yang satu ingin mendoakan supaya dia kaya. Ada yang satu mendoakan supaya dia memiliki banyak uang. Ada yang satu yang mendoakan supaya dia punya rumah. Ada yang satu yang meminta supaya punya mobil dan lain sebagainya. Dan anak ini meminta agar orang tuanya sembuh. Dia tidak meminta uang untuk membeli obat, bukan. Nah, kemudian Pak Pendeta ini bertanya, yang pengusaha ini bertanya, apakah orang tuamu benar-benar sakit? Ya, benar. Mereka butuh obat, betul obat, butuh mereka. Nah, apakah kamu punya uang? Tidak. Lalu mengapa engkau berdoa supaya dia sembuh? Ya, karena saya tahu Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Mengapa kamu tidak meminta supaya beli uang untuk beli obat? Karena obat pun tidak bisa menjamin kesembuhan, kata si anak. Si bapak pengusaha ini berpikir bahwa anak ini sangat berhikmat. Dia tahu apa yang terbaik baginya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, si pengusaha ini teringat akan Salomo yang meminta apa yang dia butuhkan ketika Tuhan bertanya apa yang akan diberikan kepadanya. Dia tidak meminta harta, tapi dia meminta hikmat. Kemudian saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, didoakanlah semua dan berakhirlah kebaktian. Sebelum berakhir untuk pulang, masing-masing ke rumahnya ditanyakan kembali kepada mereka. Sekarang, andai ada orang yang kaya raya ingin memberi kepada saudara, yang pertama ditawarkan adalah 2 bungkusan. 1 bungkusan yang tidak tahu apa isinya. Itu mungkin uang, mungkin emas, tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa si orang kaya ini sudah berjanji, semua apa yang diberikannya adalah barang berharga. Lalu yang kedua, ada 1 bungkusan, jelas tertulis di atasnya, ada Alkitab di dalam. Lalu disuruh pilih kepada semua orang yang hadir di ibadah mereka malam itu. Lalu si anak ini dengan cepat berkata, saya meminta yang ada tulisan, ada Alkitab di dalam. Sementara yang lain disebut barang berharga, tapi tidak tahu apa isinya. Tapi yang lain berkata, oh Alkitab saya punya. Saya mengambil yang terus disebut saja barang berharga. Hanya anak ini yang meminta yang ada Alkitab di dalamnya. Kemudian ternyata dibagilah semua sesuai dengan apa yang diberikan. Ini ada 1 bungkusan yang isinya ada Alkitab di dalamnya. Coba ambil. Diberikanlah kepada si anak. Dibuka, ada Alkitab di dalam. Lalu kemudian dia sampai ke rumah, dia begitu senang membawa Alkitab ini. Sementara teman-temannya dibuka, isinya memang barang berharga. Tetapi bukan uang, bukan emas. Bukan sesuatu yang bisa dijual. Bukan sesuatu juga yang bisa dinikmati, hanya berupa pajangan. Yang barangkali kalau menjualnya harus pakai lelang dan lama tidak akan laku-laku. Nah, anak ini begitu senang, ternyata barang berharga yang dia punya adalah Alkitab. Sampai di rumah dia baca, dia buka. Setelah beberapa hari, terbukalah tangannya, ternyata ada cek di dalamnya. Dan kemudian, cek itu dibawa kepada si pengusaha. Dikatakan, Pak, saya tiba-tiba lihat ada cek di dalam, sudah tanda tangan. Terus sudah ada isinya. Tapi penerimanya belum ada. Itu penerimanya adalah kamu. Sini saya tulis namanya. Dia tulis namanya. Saudara-saudara, akhirnya dia dapat uang banyak. Dan akhirnya dipakai juga untuk berobat orang tuanya. Dan dia percaya ketika dia berdoa, orang tuanya pun sembuh. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan.
itulah orang yang memiliki iman. Itulah orang yang memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Dia menerima Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan dia tidak bersandar kepada pemikirannya. Kalau pemikiran manusia, maka yang lebih dia butuh adalah uang, bukan Alkitab. Tetapi karena Tuhan yang memandunya, karena Tuhan yang menolongnya, akhirnya dia dipandu oleh Tuhan mendapatkan Alkitab, dan ternyata isinya juga ada uang. Luar biasa, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hanya Tuhan yang dapat menuntun perjalanan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang dapat menetapkan apa yang terbaik bagi kita. Bahkan terkadang kita gagal dan tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan juga bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada pemikirannya. Bukan bersandar kepada kekuatannya. Tetapi kepada Tuhan saja. Karena dia tahu manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Begitu banyak kekurangan. Manusia adalah manusia yang begitu banyak ketidakmampuan, keterbatasan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia harus bersandar kepada yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kemudian dikatakan kepada kita bahwa orang yang sudah menjalani kehidupannya takut kepada Tuhan, orang yang sudah menunjukkan hidup beriman kepada Tuhan, orang yang disebut berhikmat dengan cara yang demikian, dikatakan bahwa dia akan hidup, dia akan diberkati, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Bahkan kala dia sakit, Tuhan akan menyembuhkannya. Dan dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan juga menyegarkan tulang-tulang. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Ternyata hikmat Tuhan itu sangat penting dan luar biasa pentingnya. Dekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan itu dilakukan oleh orang yang berhikmat. Saudara-saudara, maka kemudian juga dikatakan kepada kita, orang yang berhikmat juga adalah orang yang tahu memberi. Orang yang berhikmat juga adalah orang yang juga mengasihi Tuhan dengan perbuatannya, dengan pemberiannya. Nah, dikatakan kepada kita pada bagian ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lalu dikatakan ada berkat bagi mereka, maka lumbung-lumbungmu akan diisi dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang mengirit seirit-iritnya, orang yang tidak mau memberi kepada pekerjaan Tuhan, seolah-olah mungkin saja mereka akan mengumpulkan banyak harta, mengumpulkan banyak uang, tetapi kemanalah semua itu? Ketika Tuhan telah mengambil napasnya, semua itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita menjadi orang yang berhikmat, kita juga berhikmat untuk mengelola apa yang Tuhan beri bagi kita. Berhikmat untuk mulai mengelola berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita, bukan berarti bahwa itu hanya untuk kita saja, tetapi mungkin melalui kita untuk disampaikan kepada orang lain, untuk disalurkan kepada yang lain yang belum berpunya, untuk disalurkan kepada pekerjaan Tuhan agar pekerjaannya boleh berkembang, nama Tuhan semakin dimuliakan. Oleh karena itu, berhikmatlah untuk mengelola berkat yang Tuhan beri, agar dengan demikian berkat Tuhan pun akan semakin banyak. Saudara, lihatlah pancuran mata air. Sebanyak-banyaknya dia terus menyalurkannya, tetapi dia tidak pernah kekeringan untuk keluar dari pancuran itu. Selalu akan ada dan selalu akan ada dan selalu akan ada. Saudara, itu terjadi kenapa? Karena mata airnya berlimpah. Terus ada, maka dengan demikian salurannya pun akan terus mengalir. Saudara, jika kita tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan, maka berkat itu tidak akan pernah habis jika kita salurkan. Tetapi jika ternyata berkat itu datang dari Tuhan, tapi kita tidak salurkan, lama-lama
kerannya itu akan tersumbat dan tidak lagi ada apa-apa. Bahkan untuk diri sendiri pun tidak lagi. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Memang tentang hikmat untuk mengelola berkat Tuhan. Sedikit berbeda dengan hikmat dunia mengelola ekonomi. Kalau dunia mengelola ekonomi, banyak masuk sedikit keluar. Bila penting tidak keluar supaya awet. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ini merupakan candaan. Beberapa waktu lalu saya berbincang-bincang dengan teman-teman bahwa akhirnya kami bercanda ya. Terkadang banyak orang yang hanya tahu penjumlahan dan perkalian, tambah-tambah dan lipat ganda. Kalau tentang uang, dia tidak tahu pengurangan dan pembagian. Seharusnya kalau matematika yang benar, dia ada penjumlahan, ada pengurangan. Kalau ada perkalian, ada pembagian. Nah, demikian pun sebenarnya dengan ekonomi seharusnya, dengan berkat. Begitu ada lipat kali ganda, maka harus ada berbagi. Begitu ada pertambahan, maka harus ada pengurangan, dikurangkan, diberikan kepada yang lain. Tetapi sering sekali orang hanya mengharapkan perkalian lipat ganda dari apa yang dia punya, bertambah apa yang dia punya, tapi tidak mau mengurangkannya, tapi tidak mau membagikannya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, anak Tuhan adalah orang yang menerima dan juga memberi. Bukan hanya mau menerima, tapi dia juga harus mau memberi. Maka dikatakan kepada kita, justru ketika kita banyak memberi, dikatakan bahwa akan ada kelimpahan untuk kita semua. Bahkan dikatakan di sini, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Saudara mau? Sangat mau. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Harus mau. Supaya kita juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kemudian, orang yang berhikmat adalah orang yang taat disiplin. Ini yang terakhir. Orang yang berhikmat dan akan mendapat berkat darinya ketika dia mentaati disiplin. Dikatakan begini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayanginya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa kita diingatkan untuk kita boleh menjaga hidup yang disiplin, menerima aturan, dan juga melakukannya. Bahkan juga dikatakan kepada kita pada ayat ini, bahwa kita tidak bosan untuk boleh diperingatkan, dan tidak menolak untuk sebuah ajaran. Karena seorang ayah, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan saya tentang kisah seorang jenderal yang sangat hebat. Dia menjelaskan tentang perjalanan karirnya. Lalu kemudian saya membaca di autobiografinya. Dikatakan berulang kali dia mendapatkan nasihat, ajaran dari pimpinannya. Bahkan sering sekali harus mendapatkan disiplin. Baik disiplin untuk berlari mengelilingi lapangan, menghormat bendera, push up dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mau menerima ajaran itu, ketika dia mau menerima disiplin yang keras itu, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan? Perlahan-lahan pangkatnya naik, pada akhirnya pangkat terakhirnya adalah seorang jenderal. Saudara, tapi saya juga melihat biografi dari orang yang gagal dan dipecat. Ketika dia menolak disiplin yang ada, bahkan dia melawan pimpinannya, pada akhirnya apa yang terjadi? Dia diberhentikan secara tidak hormat. Saudara-saudara, Tuhan juga ingin agar kita menjadi orang-orang yang berdisiplin, dari orang-orang yang taat, dan juga orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu firman Tuhan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan itu sendiri melalui firman-Nya. Itulah orang berhikmat dan berkat-berkat yang akan didapat dari dalamnya. Kiranya firman Tuhan pada minggu hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Dan marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ingatkan kami untuk kami menjalani kehidupan yang berhikmat, untuk kami mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Dan ajari kami juga ya Allah kami, untuk kami juga selalu bergantung berharap pada Tuhan, bukan dengan kepada pikiran kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa bagi saudara kami yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka ya Allah kami. Bagi mereka yang lemah, Engkau menguatkan mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami ya Tuhan. Kami mendoakan semua saudara kami manapun mereka berada, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan jawab dan tolong mereka ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih nama Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan baik dan sangat baik, sangat mengasihi kita semua. Amin.